Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'du faya ibadakullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pertemuan pada kali ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang sama dan tema yang berbeda. Gimana semuanya kabarnya pada sehat? Sehat, Sehat, Pak. Pak. Syukur alhamdulillah. Baik, supaya tidak membuang-buang waktu, mari kita mengijak kepada materi pada pertemuan kali ini, yaitu dengan subtema tentang ubudiyah. Alangkah lebih baiknya sebelum kita mengijak kepada materi pada pertemuan kali ini, yuk kita melaksanakan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Khairul selaku ketua kelas di kelas ini. Baik, teman-teman. Kita berdoa dulu ya sebelum pelajaran dimulai agar nantinya pelajaran bisa lancar. Kita Fatihah bareng-bareng. Kita mulai bareng-bareng ya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi A'udzubillahi minasyaitonir minasyaitonirrajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu إياك wa نعبد iyyaka وإياك nasta'in. نستعين اهدنا Ihdinas siratal الصراط mustaqim. المستقيم صراط Shiratal الذين ladzina أنعمت an'amta عليهم غير ghairil المغضوب عليهم ولا الضالين maghdubi آمين. alaihim. Baik, kita memulai materi pada pertemuan kali ini yaitu dengan subtema ubudiyah. Perlu kita ketahui, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa tujuan. Dalam Al-Qur'an surat Az-Dzurriyyat ayat 56 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah atau dalam istilah Islam disebut dia. Konsep dia menjadi dasar dari seluruh kehidupan seorang muslim. Setiap aktivitas yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah dapat bernilai ibadah. Baik kegiatan ritual seperti sholat maupun aktivitas sosial seperti bekerja, belajar, dan membantu sesama. Namun, dalam kehidupan modern saat ini, banyak manusia yang melupakan sholat, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan modern pada saat ini, banyak manusia yang melupakan hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan di dunia sering membuat seseorang lebih menonjolkan ego dan melupakan nilai-nilai ubudiyah. Oleh sebab itu, tentang ubudiyah ini perlu ditanamkan pada diri kita selaku manusia supaya dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dengan baik. Baik, kata ubudiyah berasal dari bahasa Arab yaitu abada yu'abidu ubudiyatan yang berarti penghambaan atau ibadah kepada Allah. Secara istilah, ubudiyah berarti sikap tunduk, taat dan patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta, takut dan berharap kepadanya. Menurut Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ubudiyah mencakup dua aspek utama. Yang pertama, kecintaan yang sempurna kepada Allah. Dan yang kedua, kepatuhan yang sempurna kepada perintahnya. Dengan demikian, ubudiyah bukan hanya melaksanakan ibadah lahiriah, tetapi juga melibatkan hati yang ikhlas dan tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ingat, ada macam-macam ubudiyah yang perlu kita tanamkan dalam hati. Secara umum, ubudiyah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama bisa disebut
ubudiyah mahdoh atau ibadah mahdoh, yaitu ibadah takhusus, khusus seperti ibadah yang berbentuk dan tata caranya telah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Banyak orang yang banyak penceramah dan banyak guru juga yang menjelaskan tentang sholat. Sholat itu dalam hadis Nabi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tihangnya agama. Dan ada hadis yang mengatakan as-sholatu karosil ibadah. Sholat itu kepalanya dalam ibadah. Ketika sholat kita tidak sempurna, maka amal-amalan yang lain juga mengikuti kurang sempurna. Dan yang empat ini, sholat, puasa, zakat, dan haji, semua ibadah ini memiliki syarat dan rukun tertentu yang tidak boleh diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah ghair mahdoh atau ibadah ubudiyah ghair mahdoh, ibadah umum, yaitu segala aktivitas yang bernilai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai syariat, seperti belajar dengan niat mencari ridho Allah. Perlu kita ingat, segala aktivitas yang baik yang kita lakukan semata-mata kita niat ikhlas karena Allah, semata-mata ingin mencari ridho Allah, bukan karena kepaksa, bukan karena peraturan. Karena sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya apapun perkara yang kita lakukan tergantung pada niatnya. Kalau kita niatnya bagus, apa yang kita lakukan juga menjadi bagus. Tetapi sebaliknya, kalau niat kita tidak bagus, otomatis apa yang kita lakukan juga tidak bagus. Yang kedua, bekerja untuk menafkahi keluarga. Itu juga termasuk ibadah ghair mahdoh. Yang ketiga, menolong kepada sesama. Kemudian menjaga kebersihan dan lingkungan. Perlu kita ingat, kebersihan terhadap lingkungan itu termasuk ibadah ghair mahdoh. Karena kebersihan itu anadzofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Bisa kita lihat iman seseorang itu dilihat dari kebersihannya. Kalau orang tersebut suka bebersih, berarti imannya kuat. Dan sebaliknya, jikalau seseorang tersebut tidak suka kebersihan, berarti seseorang tersebut imannya kurang sempurna. Nah, dari hadis yang di atas, hadis Nabi innamal a'malu binniyat, semua perbuatan tergantung pada niatnya. Dari hadis itu jelas bahwa segala perbuatan bisa bernilai ubudiyah jika diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian perlu kita ingat juga makna ubudiyah dalam kehidupan, yaitu makna ubudiyah tidak terbatas pada kegiatan ritual, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan. Ubudiyah berarti menjadikan Allah sebagai pusat dan tujuan dalam setiap tindakan. Beberapa makna yang perlu kita tanamkan dalam hati dalam ubudiyah antara lain meneguhkan tauhid, yaitu mengakui bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Qul huwallahu ahad. Hanya Allah lah yang berhak disembah. Jikalau ada seseorang menyembah selain Allah, berarti seorang tersebut musyrik. Karena apa? Karena menduakan Allah, menduakan Tuhan. Yang wajib kita sembah hanya Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna penting ubudiyah yaitu menumbuhkan keikhlasan. Beramal tanpa pamrih selain mencari ridho Allah. Perlu kita ingat dalam hati, segala apa yang kita perbuatkan harus dibarengi dengan keikhlasan. Karena apa? Jikalau kita mengajar, jikalau kita memberi ilmu kepada yang lain tanpa dibarengi dengan hati yang ikhlas, percuma. Apa yang kita sampaikan itu sia-sia. Yang ketiga, membentuk akhlak mulia. Karena seseorang hamba yang sadar akan ubudiyahnya akan menjaga sikap, tutur kata, dan perilakunya. Nah, kita tahu akhlak mulia seseorang itu bisa dilihat dari ucapannya. Jikalau ucapannya itu suka menyakiti hati seseorang, berarti sudah dicap orang tersebut kurang mempunyai akhlak
yang mulia. Karena dalam Islam, al-Islamu man salama muslimuna bilisani wayadi. Yang namanya seorang Islam itu yang saling selamatkan dalam lisannya dan menyelamatkan dalam tangannya. Itu dalam Islam. Kemudian yang keempat, menumbuhkan ketenangan jiwa. Karena hati yang tunduk kepada Allah akan merasa tenang, tentram, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Nah, perlu kita ingat ada contoh penerapan ubudiyah, yaitu yang pertama rajin melaksanakan sholat 5 waktu tepat waktu. Sholat yang 5 waktu dengan tepat waktu. Perlu kita ingat dan perlu kita dijalani dalam kehidupan kita selama hidup di alam dunia. Sholat itu tihangnya agama dan sholat itu kepalanya di antara pirang-pirang ibadah. Jikalau manusia atau hamba Allah sering melaksanakan sholat yang 5 waktu, kata Nabi, seorang tersebut akan mendapatkan 5 keuntungan atau 5 keutamaan. Jadi, akan mendapat 5 keuntungan jikalau seorang hamba melaksanakan sholat berjamaah pada tepat waktunya. Yang pertama, dihilangkan kefakirannya. Yang pertama tuh, orang yang sering mendawamkan sholat 5 waktu berjamaah, kata Nabi, akan dihilangkan kefakirannya selama hidup di alam dunia. Yang kedua, dihilangkan siksaan kuburnya. Seorang hamba yang mendawamkan sholat 5 waktu berjamaah selama hidupnya akan dihilangkan oleh Allah dari siksa kuburnya. Yang ketiga, bakal menerima buku amal catatan soleh dari sebelah kanan. Itu karena semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri jaga di hari kiamat. Yang keempat, orang yang mendawamkan sholat, melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah itu, keutamaan yang keempat, kita akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim seperti kilat, seperti petir. Dalam arti tidak lambat, cepat kita itu. Karena manusia sesudah masuk ke alam barzah masih banyak perjalanan menuju surga dan nerakanya Allah. Di antaranya kita akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Nah, orang yang sering mendawamkan sholat 5 waktu berjamaah itu nanti ketika melewati jembatan Shirathul Mustaqim itu seperti kilat atau seperti petir. Kemudian yang kelima, orang yang mendawamkan sholat berjamaah 5 waktu itu akan enggak bakal dihisab, enggak bakal diperhitungkan jaga di alam barzah. Ini yang paling utama. Maka kata Nabi, awaluma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah, as-shalah, as-shalah. Kata Nabi, orang yang pertama, perkara yang pertama akan dipertanggungjawabkan, perkara yang pertama akan diperhitungkan jaga di yaumil kiamah itu sholat, sholat, dan sholat. Ketika sholatnya sempurna dan sholatnya benar, justru perkara yang kita lakukan itu bakal benar semua. Yang kedua, contoh penerapan ubudiyah, menjalankan pekerjaan dengan jujur dan tanggung jawab. Yang ketiga, membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dan yang kelima, menjaga kebersihan lingkungan karena itu sebagian daripada iman. Contoh penerapan ubudiyah yang 5 tadi, dengan memahami ubudiyah secara menyeluruh, seseorang akan menjalani kehidupan dengan orientasi akhirat tanpa mengabaikan tanggung jawab dunia. Dan kesimpulannya, ubudiyah adalah bentuk penghambaan total seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Ubudiyah tidak hanya terbatas pada ibadah ritual seperti sholat dan puasa, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.
Melalui pemahaman ubudiyah, manusia akan menyadari bahwa tujuan hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap perbuatannya akan bernilai ibadah dan mendatangkan ketenangan batin dalam hidupnya, sesuai dengan ayat Allah tadi yang sudah saya sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Oke, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan sesudahnya bermanfaat semoga kita semua bisa melaksanakannya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Pak, cukup Ya, paham. sih. Baik, mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa kemanfaatan dan kebarokahan bagi kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dicukupkan sekian kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.